Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Rekan-rekan sahabat yang wajib bahagia, alhamdulillah pada malam Jumat Kliwon yang sangat mulia ini, alhamdulillah yang wajib bisa menghadiri pengajian Maulid Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Pondok At-Tauhidiyah Cikura Bojong Tegal. Dan alhamdulillah pada saat ini Kang Wajilam melihat saudara-saudara Kang Wajilam muslimin muslimat ini sudah ramai sekali, gemerayek begitu. Ini belum maksimal. Ini di pelataran halaman Pondok At-Tauhidiyah Cikura. Ini Kang Wajilam tidak bisa kemana-mana rupa-rupanya karena memang sel-selan begitu, sehingga Kang Wajilam hanya harus di teras toko kitab Burdah ini di sini, dan Kang Wajilam hanya bisa mantau dan bisa mendengarkan, mengikuti pengajian ini tentunya dengan insya Allah sangat khusyuk begitu, karena lebih nyaman duduk sambil ngopi-ngopi begitu, sehingga mantap sekali ini. Posisi Kang Wajilam juga berada di teras yang memang agak tinggi, sehingga Kang Wajilam bisa memperlihatkan para jamaah ini kepada panjenengan semua. Dan kalau Kang Wajilam mendengar informasi kalau pada malam hari ini di samping Istighosah Kubro juga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan dihadiri oleh banyak sekali tamu-tamu dari Jakarta, termasuk beliau calon wakil presiden yaitu Gus Imin juga rawuh ke pondok gitu, dan tentunya banyak juga para calon anggota DPR pusat, daerah ataupun provinsi. Ini dari berbagai macam partai kemungkinan banyak juga ini yang rawuh ke sini. Kemudian ada yang secara resmi saudara bahagia ini pada malam hari ini baru saja dimulai acara Maulid Tiba dibacakan, dan ini Kang Wajilam perlihatkan para jamaah yang rupa-rupanya ribuan ini juga sudah sangat sol-solan begitu, sudah mulai memenuhi halaman di luar. Kalau mapanya di dalam ini jelas sangat penuh sekali, sehingga masyarakat banyak juga yang memang kalau Kang Wajilam melihat ini ada keluarga, suami istri dan anak-anaknya. Ini kalau di pelataran ini, halaman ini jelas bisa berkumpul. Tapi kalau umpamanya untuk masuk jelas ke pondok, dalam pondok itu tidak bisa, karena sudah dibagi untuk sebelah timur yaitu pintu gerbang putra, dan tidak bisa dimasuki para putri gitu, karena putri khusus di sebelah barat gitu. Ini jadi sangat rapi sekali, dan ini Kang Wajilam perlihatkan pada panjenengan semua para jamaah muslimin muslimat yang hadir pada malam Jumat Kliwon. Dagang wartegan juga sangat ramai sekali sini. Karena memang di pinggiran sana juga banyak kanan kiri para pedagang. Ini di sebelah barat sudah berdiri tiang-tiang masjid Syekh Armia yang rencananya dibangun 2 lantai.
mahalul qiyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berbarengan dengan mahalul qiyam, mercon kembang api pun dinyalakan. Ikutan sakit kalau rasanya kata. Lawang seketik kula aturaken kula pernah maos. Ikutan dawuh mengatakan Zaro ba'dus salati Doriha Abu Yazid. Ada seorang raja ziarah ke makamnya Abu Yazid Al-Bastami. Setelah sudah di sana, takut masih ada banyak kumpulan. Hal ahadun minna mimman istama bi Abi Yazid. Hal huna ahadun mimman istama bi Abi Yazid. Adakah salah satu di antara kita yang ada di sini yang pernah bertemu dengan Abu Yazid? Fa usyira ila syekhin kabirin fis sinni. Dituduhkan, itu orang yang tua renta itu dulu pernah bertemu dengan Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami. Kata sang raja, hal sami'ta syai'an min kalami. Apa kamu pernah mendengar dawuh yang pernah disampaikan oleh Imam Abu Yazid? Qala na'am. Mada, apa itu? Qala man zarani la tuhrikuhunna. Siapa orang yang berziarah kepada saya, la tuhrikuhunna, pasti tidak akan terbakar oleh api. Fastakhraba sultan kalama Abu Yazid. Fakifa yaqulu Abu Yazid dalikal kalam. Kenapa Abu Yazid berani menyampaikan demikian? Siapa orang yang berziarah kepada saya tidak akan terbakar. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh beliau Abu Jahal seringkali
melihat Nabi ternyata terbakar oleh Muhammad Hasani akhirnya masuk dijawab, pondok pesantren dijawab oleh atau syekh Hidayah. yang sudah tua renta itu. Abu Jahli lam yarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bita'dib wa bi'tiqadi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakin walakin ra'a yatima bitalik wa bitahqir. Melihat Nabi itu bukan karena yakin i'tiqad bi annahu Rasulullah dan dengan rasa ta'dib, tapi justru merendahkan dan meremehkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, sudah yatim Abu Thalib, justru maka jalan ru'yatu la tanfa'uhu ru'yatuhu bal madarratuhu aktaru min manfaatihi. Melihat seorang mujahid melihat Nabi Muhammad tanpa yakin beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, bertekad maka melihatnya mabatnya akan lebih banyak daripada manfaatnya. Dari itu yang di sini saya intikan adalah wajib kita untuk meyakini, beriktikad bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini yang mendeklarasikan Nabi Muhammad utusan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul sampaikanlah wahai kanjeng Nabi, ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an alladzi lahu ma fis samawati lahu mulku samawati wal ardh la ilaha illa hu fa aminu billahi wa bi rasulihi nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Karena Nabi perintah untuk menyampaikan inni rasulullah ilaikum jami'an, maka aku saya sampaikan. Kalau kitabnya Al-Walid berbahasa Arab, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Arkanur risalah arba'atun. Nabi Muhammad dan utus kanjeng Nabi Muhammad maring doyane manusa lan jin lan malaikat. Utus kanjeng Nabi Muhammad nekaaken ilmu syariat tarekat hakikat yaiku rukune Islam lan iman lan ihsan ridho ingsun di pangeran Allah itu ingsun di Gusti kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ingsun agama Islam kang luwih cecek bener ingsun panutan kitab Quran. Perlu saya memberikan ilustrasi gambaran. Ada seorang kiai perintah pada santrinya, dalam kiai wonten ponoko kayak mana kon maring Haji Samsudin, kon tak kongkon tak perintah maring Haji Samsudin gelem apa ora urun kiai nggih jawabna berkah Bu Haji Samsudin nggih kiai. Sang kiai yang mengutus adalah kiai, sang kiai namanya mursilun yang mengutus. Tono yang diutus namanya rasulun sebagai utusan. Diutus datang kepada siapa? Kepada Haji Samsudin. Haji Samsudin adalah mursalun ilaih, diutus menuju ke sana. Terus untuk membawa apa? Berkat ini namanya mursalun bihi. Jadi diutus untuk membawa berkat kepada siapa? Kepada yang namanya Haji Samsudin. Diutus kali Nabi Muhammad maring sekabehane Musa lan jin dan malaikat mursalun ilaihim. Diutus membawa apa? Nekaaken ilmu syariat tarekat hakikat. Ini syariat hakikat itu yang akan menjadi satu visi utama Nabi Muhammad SAW, membawa syariat tarekat hakikat yang akan menghantarkan kita selamat di dini wal dunya wal akhirah. Coba kita ngikuti aturan Nabi syariat tarekat hakikat, pasti kita akan dihantarkan menuju keselamatan di dunia wal akhirah.
Maka yang penting adalah imannya. Riwayat hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi pernah bertanya, "Atadruna ayyul khalqi afdalu iman?" Wahai para sahabat, apa kamu tahu ayyul khalqi afdalu iman? Siapakah makhluk Allah yang paling istimewa dan utama imannya? Para sahabat, ada salah satu sahabat jawab, "Al-malaikah ya Rasulullah." Makhluk Allah yang paling istimewa imannya adalah al-malaikah. Wa hubbalahum bal ghairuhum. Kalau malaikat maklum, tidak saya tanyakan. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak saya tanyakan. Siapa makhluk Allah yang paling istimewa imannya? Jawab al-malaikat. Siapa selain malaikat? Al-anbiya ya Rasulullah. Wa hubbalahum bal ghairuhum. Kalau anbiya sudah jelas, mereka langsung menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak saya tanyakan. Bal ghairuhum, yang saya tanyakan selain daripada malaikat dan para anbiya. Tidak ada yang jawab, hanya Nabi yang jawab sendiri. Afdalul khalqi imanan qaumun yu'minuna bi wa lam yaruni. Mereka iman kepada saya walam yaruni, padahal mereka tidak pernah melihat saya. Iman kepada saya bahwa saya adalah utusan Allah, padahal mereka tidak pernah melihat Allah. Hum abdul khalqi iman, mereka yang paling istimewa imannya. Hadirin rahimakumullah, ini perlu ditegaskan tentang iman. Iman kepada Allah wa Rasulullah itulah bukan sulit, dan bukanlah sesuatu yang sudah sangat-sangat sulit. Setiap nabi jika menyampaikan bahwa dirinya adalah utusan Allah, maka akan mendapatkan tantangan. Betulkah kamu utusan Allah? Pasti tantangannya demikian. Namun nabi tidak sulit Allah Ta'ala wa yadahu bil mu'jizat. Hadirin rahimakumullah. Pernah, ini riwayat hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mahfarin min ashabi. Pada satu saat Nabi berkumpul dengan para sahabat. Idh ja'ahu rajulun min Bani Sulaim bitabtin. Ada seorang laki-laki dari kabilah Bani Sulaim, rupanya seorang pemburu as-sayyad, masuk ke hutan mencari buruan, ternyata mendapatkan seekor biawak, langsung dimasukkan ke lengannya, di bawah. Setelah jalan-jalan, ternyata melewati satu kumpulan orang di sana. Kumpulan orang itu siapa? Ternyata para sahabat. Diperhatikan satu persatu, rupanya ada yang dicari, satu sikap kelihatan. Setelah itu, pas tatapan matanya menuju baginda Rasulullah SAW, tepat, pas, langsung emosinya naik, langsung menyatakan, ya Muhammad, la u'minu bika hatta u'mina bika hadallah. Saya tidak akan iman dan meyakini engkau utusan Allah hingga seekor biawak ini mengaku engkau sebagai utusan Allah. Berani atau tidak, hai Muhammad? Jika ini ikrar, saya iman. Tapi kalau tidak ikrar mengaku engkau utusan Allah, saya tidak percaya. Ya sudah, bawa sini. Yang namanya akhirnya seekor biawak itu ditaruh di sana, ditanya oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbu, wahai biawak. Ditanya oleh Nabi, dipanggil oleh Nabi, tiba-tiba jawab, labbaik wa sa'daik ya Zainab man wafal qiyamah. Ya Rabbu, man ta'budu, kepada siapakah engkau menyembah? Dijawab, Allah alladhi fis sama'i arshuhu wa fil ardi sultanuhu wa fil bahri sabiluhu
wa fil jannati rahmatuhu wa fil nari iqabuhu. Yang saya sembah tidak ada lain, hanya Allah yang menciptakan arus di atas langit, menciptakan kerajaan di atas bumi, menciptakan jalan di atas lautan, menciptakan rahmah dalam surganya, dan menciptakan siksaan di dalam nerakanya. Sang pemilik biawak tambah bingung. Belum pernah saya kursuskan bahasa Arab, saya bahasa Arab ya. Lucu tanyanya, pertanyaan kedua. Ya Rabb, man ana, siapakah saya? Apa jawabnya? Qala anta rasulullah bil alamin wa khatamun nabiyyin qad aflaha man saddaqaka wa qad khaba man kadzdzabaka. Panjenengan menika utusan Allah Rabbul Alamin wa khatamun nabi, akhir dari semua anbiya. Qad aflaha man, betapa bahagia dan beruntungnya orang yang meyakini bahwa engkau adalah utusan Allah. Wa qad khaba man kadzdzabaka, betapa rugi dan celakanya orang yang mendustakan engkau utusan Allah. Saat itu pula sa'aruf aslamal arabi faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Pernah juga beliau dari Alhamdulillah, acara demi acara sudah selesai dan sekarang tibalah waktunya sudah berdoa dan tiba waktunya kita semua pulang, tentunya dengan berhati-hati di jalan karena saking banyaknya para jamaah sehingga harus waspada, hati-hati, jangan kebut-kebutan, dan tentunya jagalah kita keselamatan sampai di rumah. Saya kira itu dulu dari kawan muslim, mudah-mudahan dengan semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.